Kami bersyukur di pagi hari ini. Engkau yang menyertai kami sepanjang kami istirahat tidur, hingga pada pagi hari ini kami bangun dengan keadaan segar, sehat, dan kami bersyukur untuk semua penyertaan Tuhan. Engkau yang membangunkan kami di pagi hari, agar kami tidak lupa untuk mengucapkan syukur kepadamu, untuk berkat-berkat rohani dan berkat-berkat jasmani yang kami terima. Kami muliakan Engkau ya Bapa di pagi hari ini. Kami juga rindu Tuhan seperti rusa yang merindukan sungai. Kami rindu untuk merenungkan dan membaca firman-Mu, Alkitab, pada pagi hari ini. Engkau juga yang akan memberikan kepada kami hikmat kebijaksanaan agar kami mengerti dan memahami setiap perkataan-perkataan dan kalimat-kalimat yang kami renungkan dari firman. Berkati sertai juga hamba-Mu Pendeta Bram Manaha yang akan memberitakan kabar kesukaan tentang firman Tuhan pada pagi hari ini. Urapi dia dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, dengan roh kebijaksanaan, sehingga memaparkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, kami siap mendengarkannya. Kami telah berdoa dan bersyukur di dalam nama Putra-Mu, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Silakan Om Bram. Oke. Kejadian pasal 29 ayat. Kejadian keluaran. Keluaran pasal 29 ayat 38 sampai dengan 46. Mengenai korban pagi dan korban petang ayat 38, inilah yang harus kau olah di atas mezbah itu, 2 anak domba berumur setahun, tetapi tetap tiap-tiap hari. Silakan ayat 39. Aku ya baca ayat 39 ya. Domba yang apa nih? Domba yang satu. Oke. Domba yang satu haruslah kau olah pada waktu pagi, dan domba yang lain kau olah pada waktu senja. Resti 40. Dan beserta domba yang satu kau olah 1/10 eva tepung yang terbaik dengan minyak tumbuk 1/4 hin dan korban curahan dari 1/4 hin anggur. Nela 42. Suatu korban bakaran yang tetap. 41 Bu Nela. 1. Oke. Domba yang lain haruslah kau olah pada waktu senja sama seperti korban sajian dan korban curahannya pada waktu pagi harus engkau mengolahnya sebagai persembahan harum, suatu korban api-apian bagi Tuhan. 42. Suatu korban bakaran yang tetap di antara kamu turun-temurun di depan pintu kemah pertemuan di hadapan Tuhan. Sebab di sana aku akan bertemu dengan kamu untuk berfirman kepadamu. Ayat 43. Di sanalah aku akan bertemu dengan orang Israel dan tempat itu akan dikuduskan oleh kemuliaanku. Ayat 44. Aku akan menguduskan kemah pertemuan dan mezbah itu. Lalu Harun dan anak-anaknya akan kukuduskan, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. 45. Aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan aku akan menjadi Allah mereka. 46. Maka mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, supaya Tuhan Allah mereka. Akulah Tuhan Allah mereka. Terima kasih. Amin.
Puji nama Tuhan. Kita selesai membaca dari ayat 38 hingga ayat yang ke-46 ya, Bapak, Ibu, dan Saudari. Saatnya kita akan bersama-sama merenungkan kembali firman Tuhan ini yang kita baca dan kita dengarkan tadi selama 3 menit. Kita minta pimpinan dan tuntunan dari Roh Kudus supaya kita makin memahami dan memaknai firman Tuhan yang kita renungkan selama 3 menit ke depan. Nanti kita kembali jam 5:25 ya. Kita akan mendapatkan ulasan dan rema yang disampaikan oleh hambanya Pendeta Brahmana. Silakan Bapak, Ibu, dan Saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus untuk berdiam diri dengan merenungkan firman Tuhan. Puji nama Tuhan, sudah 3 menit ya kita berdiam diri karena kita merenungkan firman Tuhan yang kita dengar dan bacakan tadi ya. Selanjutnya kita akan mendengarkan penyampaian rema dan ulasannya oleh hambanya Pendeta Brahmana. Kami persilakan kepada Pak Pendeta. Baik, shalom semuanya. Dari pembacaan itu saya dapat rema khusus dalam ayat yang ke-44 yang bunyinya, Aku akan menguduskan kemah pertemuan dan mezbah itu, lalu Harun dan anak-anaknya akan kukuduskan supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Jadi rema yang saya dapat adalah Tuhanlah yang menguduskan kemah pertemuan. Dalam ayat ini Tuhan katakan sendiri ya, bahwa Aku akan menguduskan kemah pertemuan. Nah, dalam konteks ayat ini adalah yang dikuduskan itu kemah suci atau kemah pertemuan secara fisikly saat itu yang dibuat oleh kaum Israel untuk tempat pertemuan dengan Tuhan.
Namun perlu kita ketahui juga bahwa kemah suci atau kemah pertemuan atau secara permanen bait Allah juga adalah diri kita sebagaimana yang dikatakan oleh Alkitab. Di dalam 2 Korintus pasal 2 ayat 3, ayat 13 sampai dengan ayat 13 dan ayat 19. Yang mana dikatakan di sana bahwa akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dalam kebenaran salah. Jadi kita melihat di sini bahwa Tuhan yang menguduskan kita sebagai kemah pertemuan, sebagai bait Allahnya sejak semula, yang diungkapkan oleh Rasul Paulus di dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13 dan 19. Di situ ayat 19 juga senada dengan ayat yang ke-13. Jika kemah pertemuan atau bait suci itu adalah diri kita, maka Tuhan sendiri katakan, aku akan menguduskan. Jadi yang menguduskan itu adalah Tuhan. Kalau kita baca di dalam tulisan Rasul Paulus yang menyuruti tajam tentang pengudusan ini, yaitu tentang orang-orang percaya. Di dalam 1 Korintus 1 ayat 30 dikatakan, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus. Jadi selain membenarkan dan menebus, tetapi Tuhan juga dikatakan yang menguduskan kita sebagai bait Allahnya. Nah, di sini dikatakan Ia, yaitu Allah yang menguduskan kita. Nah, jadi tidak ada yang menguduskan diri sendiri, tapi Tuhanlah yang menguduskan orang itu. Lalu Tuhan menguduskannya itu dengan apa? Pertanyaannya kan begitu. Bagaimana Tuhan menguduskan kita sebagai kemah sucinya, tempat tinggalnya secara permanen. Yang pertama, Rasul Paulus katakan kepada jemaat Tuhan di Efesus dalam Efesus 5 ayat 26, dikatakan di sana untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Jadi kita itu dikuduskan pertama itu dengan firman. Firman itulah yang menguduskan mereka. Itulah sebabnya ketika Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 13 itu membasuh kaki murid-muridnya, Petrus menolak untuk dibasuh kakinya. Tetapi ketika Yesus menjelaskan, akhirnya dia bilang, kalau begitu basuhlah seluruh tubuhku. Yesus bilang, enggak usah, karena kamu sudah bersih oleh firman. Nah, tinggal sedikit aja gitu kan yang harus dicuci. Nah, jadi Tuhan menguduskan kita dengan firman-Nya. Itulah sebabnya Rasul Paulus juga di bagian lain katakan bahwa firman itu bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan, menuntut orang dalam kebenaran, dan seterusnya. Nah, jadi penting bagi kita untuk membaca firman. Karena dengan firman itu hal-hal yang tidak benar dalam diri kita akan dikikis sampai bersih. Seperti ranting-ranting yang tidak berbuah yang harus dipotong dari diri kita. Terus apa sih tujuan dari pengudusan itu? Kan pasti ada tujuan, ada maksud. Ya. Tujuan yang pertama adalah supaya kita menjadi cemerlang.
kinclong di hadapan Tuhan. Yang kedua itu tanpa cacat, jadi sempurna, seperti Kristus sempurna. Yang ketiga itu enggak kerut, mulus, ya kan? Orang kan senang tuh kalau lihat mulus-mulus tuh, ya kan? Nah, yang keempat adalah tidak bercela, ya, punya nama baik dan seterusnya. Yang berikut adalah agar roh dan jiwa kita terpelihara. Nah, itu tujuan daripada pengudusan terhadap diri kita sebagai kemah sucinya Tuhan, atau tempat tinggalnya Tuhan, atau kemah pertemuannya Tuhan antara roh kita dengan roh Tuhan. Nah, itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus, ya. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Begitu juga ditulis dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Itu tujuan daripada pengudusan bagi diri kita sebagai kemah suci. Yang kedua, pengudusan dengan apa lagi selain daripada dengan firman? Di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 13 dikatakan, akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Jadi yang pertama dimandikan supaya suci kudus dengan firman. Yang kedua itu dengan roh Allah sendiri. Jadi roh Allah yang menguduskan kita, ya, supaya tujuan yang saya sebutkan dari awal tadi bisa terlaksana dalam kehidupan kita. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak ada satu orang pun bisa kudus kalau bukan Tuhan yang menguduskan. Kita bisa lihat ya, orang ketika berbuat kejahatan masuk penjara, katanya tobat, tapi setelah keluar kambuh lagi. Ada orang bilang melakukan dosa, tobat aku menyakiti hati Tuhan. Tapi habis itu kambuh lagi. Karena apa? Karena mereka tidak dikuduskan oleh Tuhan. Mereka hanya menguduskan diri sendiri. Maka tidak sempurna. Nah, oleh karena itu, kita sebagai orang percaya, mari kita serahkan hidup kita untuk dikuduskan oleh Tuhan. Ya. Jangan biarkan hidup kita najis. Jangan biarkan diri kita tercemar dengan yang namanya dosa atau perkara-perkara duniawi ini. Nah, jadi hanya tangan Tuhanlah yang bisa menguduskan kita. Tidak ada yang bisa menguduskan kita. Hanya Tuhan semata-mata yang bisa lakukan itu untuk kita. Nah, itu rema yang saya dapatkan pagi hari ini. Kiranya memberkati kita sekalian. Dan bagi saudara-saudara yang ingin berbagi rema, silahkan untuk berbagi dengan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, shalom. Terima kasih yang banyak Pendeta Brahmana yang telah mengulas kepada kita tadi, ya, memaparkan kepada kita bagaimana itu mengenai korban pagi dan korban petang. Berikut juga dengan penyampaian remanya. Saatnya kita ada memiliki waktu sekitar 25 menit agar kita bisa sharing rema yang kita terima setelah perenungan dan mendengarkan penyampaian ulasan tadi oleh hambanya Pendeta Brahmana kepada kita. Semua yang di sini bisa membagikan
remanya diharapkan ya. Kita memiliki waktu yang cukup banyak sebenarnya ini, 25 menit. Shalom. Shalom, Ibu. Saya sudah membaca Keluaran 29 ini dari ayat yang ke-38 sampai 46. Ada sesuatu yang menarik di ayat 46. Ini Allah memerintahkan kepada umat Israel untuk memberikan korban setiap hari 2 kali, yaitu pada pagi hari dan pada petang hari. Nah, di sini ada tujuannya. Tujuannya itu saya dapatkan di ayat 46. Maka mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Akulah Tuhan Allah mereka. Ini tujuannya, supaya umat Israel itu mengetahui, mengingat setiap hari, mengingat setiap saat, setiap waktu, untuk sadar bahwa Tuhan Allah lah yang sudah membawa mereka keluar dari perbudakan, dari kejahatan, dari kejoliman orang Mesir, dan supaya mereka itu selalu ingat bahwa ada Allah sebagai Tuhan dan Juru Allah mereka yang memelihara kehidupan mereka. Jadi umat Israel selalu setiap pagi bangun tidur mereka harus memberikan korban pagi. Setelah selesai aktivitas setiap hari mereka harus memberikan korban pada petang hari. Ada aktivitas yang senantiasa harus kita lakukan. Setiap pagi bangun tidur berdoa. Mengingat Tuhanlah Allah kita, memelihara kita, yang sudah mengampuni dosa kita, yang sudah membebaskan kita dari hukuman dosa kita. Malam hari kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menyelamatkan kita, memelihara, membimbing kehidupan kita sepanjang hari ini. Nah, itu sih yang saya dapatkan di ayat ke-46. Nah, kemudian di saat kita melakukan ibadah kita, korban, memberi ucapan syukur pada pagi hari dan malam hari, di ayat ke-42 di situ dikatakan, yang 42b, sebab di sana aku akan bertemu dengan kamu untuk berfirman kepadamu. Tuhan Allah akan bertemu dengan umat Israel pada saat mereka melakukan aktivitas korban pagi dan korban malam untuk berfirman. Firman Allah akan diberikan yang menuntun kehidupan mereka. Demikian juga dengan kita. Jikalau kita senantiasa adakan saat teduh bersama Tuhan, disitulah Tuhan memberikan rema dan hikmat kepada kita untuk kita dapat hidup benar sepanjang hari. Karena disitulah kesempatannya kita bertemu dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Untuk bisa berkomunikasi dengan Tuhan, untuk bisa bertemu dengan Tuhan setiap saat dan mendengar firman Tuhan, ada yang harus dilakukan di ayat 43 dan 44. Di situ dikatakan, di sanalah aku akan bertemu dengan orang Israel dan tempat itu akan dikuduskan oleh kemuliaanku. Aku akan menguduskan kemah pertemuan dan mezbah itu, lalu Harun dan anak-anaknya akan kukuduskan supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan aku akan menjadi Allah mereka. Di sini adalah ditekankan mengenai kekudusan. Allah Maha Kudus, kita pun harus kudus. Sama seperti umat Israel harus senantiasa menjaga kekudusan. Menjaga kekudusan karena itulah yang dikehendaki Allah, dan Allah mau bertemu dengan kita
karena Allah adalah Allah yang kudus. Itu yang saya dapatkan untuk hari ini. Jadi pelajaran pagi hari ini yang pertama, kita harus senantiasa bersyukur dengan Allah pada pagi hari dan pada malam hari untuk mengingatkan kita senantiasa bahwa Allah sudah membebaskan kita dari perbudakan dosa kita dan senantiasa bersyukur bahwa Allah memelihara kehidupan kita senantiasa, dan Allah memberikan hikmat kepada kita untuk menjalani kehidupan dengan benar di hadapannya sehingga kita bisa hidup kudus, karena kekudusan itu bisa kita dapat jikalau Allah yang menguduskan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji nama Tuhan. Terima kasih ya Bu Presti yang menyampaikan remanya dari ayat yang ke-46 ya. Silakan kepada teman-teman kita dari meeting Zoom ini sih mau memberikan atau menyampaikan rema-remanya. Ini lebih mengarahkan memang kita menambah wawasan kita ya, bagaimana di zaman itu persembahan, katakan persembahan korban di pagi hari, dimulai dari pagi hari, udah ditetapkan, itu terjadi turun-temurun, jadi akan terjadi terus-menerus selama-lamanya. Ya. 2 kali, ya. Silakan Bu Maya. Tadi Kodek bilang turun-temurun. Nah, di sini di mana tadi? Di ayat 42 ya. Suatu korban bakaran yang tetap di antara kamu turun-temurun di depan pintu kemah pertemuan di hadapan Tuhan, sebab di sana aku akan bertemu dengan kamu untuk berfirman kepadamu. Nah, ini kan suatu ketetapan yang tetap, ya, tetap turun-temurun. Itu artinya kan untuk selama-lamanya. Tetapi karena kita tahu dari bacaan-bacaan yang sudah kita baca ya sebelum di pasal-pasal sebelumnya, kita melihat bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk ya, bebal. Mereka sudah melihat karya-karya Tuhan yang luar biasa di depan mata mereka, tetapi mereka mereka tidak setia, mereka tidak sabar, ya, mereka tidak percaya gitu, tidak percaya bahwa Tuhan itu sanggup menolong mereka. Nah, jadi walaupun ini dikatakan tetap turun-temurun, tetapi oleh karena kedegilan hati mereka, ya banyak di antara mereka yang tidak sampai kepada tanah perjanjian. Nah, dan tahun-tahun selanjutnya ya kita melihat bahwa bait suci itu pada akhirnya dihancurkan oleh bangsa lain, yaitu Babel. Ya, bukan hanya pada masa itu, bukan oleh Babel saja. Ketika Yesus datang ya, mereka menolak Yesus dan pada tahun 70 bait suci itu juga dihancurkan. Jadi itu harusnya menjadi peringatan bagi Israel. Mereka harus bertanya, mengapa bait suci itu kok dihancurkan? Kenapa? Apakah Tuhan tidak mau melindungi, memelihara bait sucinya? Mengapa? Itu harusnya menjadi pertanyaan bagi mereka ya. Kenapa kok Tuhan tidak mau lagi bersama-sama dengan mereka? Karena mereka sendiri adalah orang-orang yang angkuh, orang-orang yang tegar tengkuk, sombong, ya, tidak mencari, tidak setia istinya. Padahal Tuhan itu setia. Tuhan setia, tetapi mereka tidak setia. Dan kita bersyukur bahwa kita menjadi umat yang mendapatkan anugerah, ya. Kita mendapatkan belas kasih Tuhan, di mana kita tidak perlu lagi melakukan persembahan yang dilakukan oleh
yang diperintahkan kepada Musa ini, bayangkan kalau di sini perintahnya itu selama 7 hari pagi dan sore mereka harus mempersembahkan ya, menyembelih ini, korban ini pagi dan senja di sini dikatakan. Tetapi kita tidak perlu lagi ya, korban kita adalah persembahkan hidup kita dengan sepenuh hati. Tubuh kita ini kita harus menjaga kekudusan tubuh kita, karena tubuh kita ini adalah bait suci di mana Roh Allah bersemayam di situ. Nah, inilah yang membuat roh Tuhan inilah yang membuat kita mengerti tentang, ya walaupun tidak sepenuhnya mengerti ya, tergantung bagaimana kesungguhan kita, tetapi kita bersyukur bahwa oleh Roh Tuhan inilah kita percaya, kita mengerti tentang Tuhan. Itu yang saya dapatkan. Silakan yang lain. Ya, makasih Bu Maya. Dari ayat yang ke-42, wah makin melengkapi pemahaman kita, menambah wawasan kita, dan mendapatkan rema yang baik pagi hari ini. Silakan Bapak, Ibu, dan teman-teman yang lain. Kalau saya begini, Bu, sederhananya begini. Jika umat Israel di masa yang lalu, masa mereka hidup bersama-sama dengan Musa, Harun, dan keturunannya, di mana imam besar setiap pagi dan petang tentunya mempersembahkan korban. Korban ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan juga tahulah kita bagaimana mereka berusaha sungguh-sungguh untuk melakukan itu. Bagaimana dengan kita di zaman sekarang? Dan saya juga berpikir tadi, apa sih korban persembahan setiap pagi? Apa sih persembahan juga di sore atau petang hari? Saya jadi mengingat begini, bagaimana orang-orang zaman sekarang di setiap pagi mereka menaikkan doa-doa. Dan di sore hari juga mereka menaikkan doa-doa dan pujian. Saya pikir kita juga, kalau saya pikir dengan ketetapan 2 kali menaikkan, atau ini dalam arti saya analogi begini, makanya saya berpikir begini, kalau begitu kita datang menghadap Tuhan dengan doa-doa kita setiap pagi, begitu juga ada juga yang akan menaikkan doa-doanya di petang hari, itu saya pikir hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan gitu ya. Apalagi kita datang dengan puji-pujian ya, mengagungkan kebesarannya, memuliakan namanya. Tidak terlepas ya dari tadi ulasan Pak Pendeta udah panjang lebar tentang sesungguhnya firman Tuhan itulah yang menguduskan kita. Oleh darah anak domba Allah, oleh darah pengorbanan penebusan Yesus Kristus yang mati di kayu salib demi kepentingan saya, Bapak, Ibu, Saudara. Tentunya kita dalam menjalani hari-hari dari pagi sampai malam hari, kita sudah disertakan oleh oleh firman-Nya, oleh kasih-Nya, dan itu semua berkat-berkat rohani yang kita terima juga kita kembalikan lagi besok paginya. Besok paginya kita datang lagi ke hadirat Tuhan. Kita persembahkan lagi puji-pujian dan doa kita naikkan ke hadirat Tuhan. Betapa mulianya Tuhan itu. Jadi tiada hari. Sebenarnya inilah maksud Ibu Maya tadi ya. Terus-menerus, turun-temurun. Turun-temurun, terus-menerus. Anaknya, bapaknya, turun ke bapak ibunya ke anaknya. Nanti anaknya ini punya anak lagi, kan cucunya dia. Mereka turun-temurun melakukan itu setiap hari. Itu keluarga yang bahagia, bukan? Mereka malah sekarang saya dengar dan saya lihat keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan bahagia. Mereka mendirikan satu namanya mesbah doa ya, mesbah keluarga, luar biasa. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau masih menyampaikan remanya, masih ada kita waktu sekitar 5 menit ya, sebelum kita akhiri.
saat teduh kita. Silakan siapa yang mau. Ya, shalom, selamat pagi. Shalom, Shalom. Pak. Ya, ini saya bacanya dari yang 42, 43, 45, 46 ya. Jadi Keluaran 29, suatu korban bakaran yang tetap di antara kamu turun-temurun di depan pintu kemah pertemuan di hadapan Tuhan. Sebab di sana aku akan bertemu dengan kamu untuk berfirman kepada kamu. Di sanalah aku akan bertemu dengan orang Israel dan tempat itu akan dikuduskan oleh kemuliaanku. Lalu yang loncat ke 46, aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan aku akan menjadi Allah mereka. Maka mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Akulah Tuhan Allah mereka. Jadi ini keinginan Tuhan ini sangat kuat ya untuk berdiam di tengah-tengah orang percaya, dan kita itu mendapatkan karunia yang sangat besar karena tawaran pertama itu Allah berbicara kepada manusia, dan ini perhatikan, kita harus perhatikan baik-baik ya. Ini orang sebut kita orang agama ya. Agama Kristen karena kita percaya Tuhan Yesus Kristus gitu loh. Karena Kristus menjadi Kristen kita. Nah, tetapi Allah berbicara kepada manusia ini khas agama kita. Ini khas ciri khas Tuhan Yesus. Allah berbicara kepada manusia, dan keinginan itu inisiatif dia dari pencipta sendiri, dari Allah sendiri kepada kita. Itu apa yang kita baca ini adalah benar-benar ciri khas iman kepercayaan kita, dan tidak akan ada di buku-buku lain. Dan di sini Tuhan berbicara inisiatif dia, keinginan hasrat hati dia untuk berbicara kepada kita, orang-orang percaya, begitu. Nah, yang paling penting di sini adalah bahwa Tuhan itu kalau kita berbicara dengan Tuhan, kita harus pada posisi maju di tempat kudus. Artinya kita harus berusaha untuk punya kemurnian hati, punya ketulusan gitu, dan tekad yang kuat untuk itu gitu loh. Karena ini Tuhan berbicara, ini Tuhan berkomunikasi dengan kita gitu loh. Dia ingin terlibat dalam kehidupan kita, dan kita terlibat dalam kehidupan Tuhan, sehingga hidup kita adalah bagi Tuhan untuk bersama-sama menjalani hidup ini gitu. Dan cita-cita ini terus-terusan dikerjakan dari zaman Musa sampai zaman sekarang. Zaman Musa dulu ditawarkan pada orang-orang Israel, lalu ditolak ketika Tuhan Yesus turun ke dunia, ditolak oleh orang-orang Yahudi. Lalu apa yang kita baca hari ini itu ditawarkan ke kita, dan kita menerimanya dengan sukacita, karena itu besar sekali rahmat ini gitu loh. Karena ini bicara juga keselamatan, karena ini bicara juga kekekalan gitu. Karena kita bersama-sama dengan Allah, sumber kehidupan, sehingga kita itu berada dalam kekuasaan, ditopang oleh kekuasaan kehidupan kekal oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itulah yang disebut kerajaan Allah. Oleh karena itulah kita bicara terus-menerus dengan Tuhan. Ini karunia yang sangat besar dari agama kita. Silakan, Pak. Ya, kita berarti tahu kenapa tujuan kita adalah memberikan korban persembahan di pagi hari, karena ucapan syukur kita ya, karena kita sudah ditebus. Dan di petang hari juga ada korban. Kita mengingat itu semua, karya penyelamatan oleh Kristus Yesus. Saya pikir waktu kita ya memang udah jam 5:56 nih Bapak Ibu Saudari. Baiknya kita akhiri, kita tutup dulu ya saat teduh bersama WAFM, We Are For Murtadin, untuk edisi hari Sabtu, Sabat, Yom Sabat pada pagi hari ini.
tanggal 28 Agustus tahun 2021. Baik, saya akan bernyanyi ya Bapak Ibu untuk menutupnya. Lalu nanti saya minta kesediaan, kami minta kesediaan Bung Hari lah ya, membawakan doa ya, respon terhadap firman Tuhan yang kita sudah renungkan dan rema-rema yang kita bagikan. Nanti di akhirnya kita akan terima berkat Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Pendeta Beraman. Ikuti kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa, hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut di Kau dan mengabdi padamu. Silakan Bu Rohari untuk membawakan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau memberikan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Raja Damai bagi kami, supaya kami hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan dan bersama-sama dengan Roh Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di surga dan di bumi ini selama-lamanya. Tuhan, terima kasih Engkau sudah menyediakan korban bagi kami sehingga melengkapi semua imamat yang seharusnya wajib bagi kami lakukan, sehingga kami memuji-muji Tuhan seumur hidup kami dan mengingat firman Tuhan dan melaksanakan apa yang Kau perintahkan. Tuhan, terima kasih atas segala perbuatan-Mu dan terima kasih atas segala pengorbanan-Mu bagi kami. Terima kasih atas kesetiaan-Mu dan terima kasih Engkau memelihara kami. Tuhan, kiranya Engkau senantiasa menjaga kami agar kami tidak gugur di tengah jalan, tapi Engkau senantiasa menopang iman kami semakin kuat dan teguh di dalam Kristus Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama-Mu. Biarlah anugerah dan pertolongan Allah Bapa kita, kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, bimbingan penghiburan sukacita dari Roh Kudus, turun dan melimpah atas hidupmu, mulai sekarang sampai selama-lamanya, dan menuntun langkah hidup kita sepanjang hari ini. Di dalam berkat nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Amin. Iya, amin. Semuanya, boleh nih kita sapa yang baru bergabung dengan kita nih Bu Maya, Bu Len Luan Wijaya Putri sama Len Loasunau. Selamat bergabung ya dengan WAFM. Ibu Nela, kenapa itu masuk angin ya dari tadi begitu? Iya kan. Minum wedang jahe, Bu. Jangan lupa rekod kita ya, kita tutup ya. Maaf. Shalom.